Oke sahabat seni, sebelum kita memulai untuk memahat atau mengukir ornamen, yang pertama kalian jepit terlebih dahulu ornamen yang akan diukir. Ini saya menggunakan klim C seperti ini ya, ini yang kecil. Terus kemudian kalian gunakan pahat coret terlebih dahulu untuk memberi coretan ornamen di awal atau membuat dasaran pada garis di seperti ini ya. Oke, kemudian yang tahap selanjutnya kalian gunakan pahat pengukunya seperti ini, dan kalian sesuaikan sesuai dengan ukuran ornamen ya. Jika ornamennya besar kalian juga harus menggunakan yang besar, kalau ornamennya kecil ya kalian gunakan yang kecil. Nah, ini yang pertama kalian bikin dasaran seperti ini di pahat lurus seperti ini ya, sesuai dengan gambar ornamen atau garis ornamen, karena jika nanti memahat itu nggak akan rusak. Nah, selanjutnya kita tetap menggunakan pahat penguku. Nah, kita membentuk ornamen ini menjadi cembung ya, posisinya tengkurap seperti ini. Nah, ini tujuannya yang awal tadi kita mendasari itu biar ornamen yang sampingnya itu nggak akan rusak. Nah, ini ya kita sesuaikan dengan bentuk ornamennya, karena ini tadi yang melengkungnya kecil kita gunakan yang kecil, terus melengkungnya yang besar kita gunakan yang besar, jadi kita sesuaikan ya. Kita bikin ulirnya terlebih dahulu. Jadi ulir ini bentuknya ya kayak buletan-buletan. Ini kalian bisa menggunakan pahat penguku. Ini saya pahat pengukunya saya modif ya teman-teman, jadi enggak seperti yang di toko-toko online, karena kalau sesuai dengan awal yang kita beli itu akan mencakar-cakar ornamen yang kita bikin pada pelungkerannya ya. Ini selanjutnya saya membersihkannya menggunakan pahat kol yang sesuai dengan lengkungannya biar lebih cepat. Kemudian saya gunakan pahat kol yang kecil untuk memberi lengkungan pada ulirnya ini semakin rapi dan semakin luas. Selanjutnya di bagian ini kalian gunakan pahat penguku, sama ya seperti yang kita awal tadi, kalian gunakan pahat penguku untuk membuat ornamen menjadi cembung. Contohnya seperti ini. Jadi kalau membuat ornamen cembung itu bentuknya tengkurap ya teman-teman. Kemudian dirapikan samping-sampingnya. Oke, kemudian kita rapikan menggunakan pahat kol yang besar, karena ini sesuai dengan bentuk lengkungannya dengan pahat kol saya. Kalau misalkan kalian nggak bisa menggunakan pahat kol ya pakai pahat penguku juga nggak masalah. Untuk di bagian ini kalian bisa menggunakan pahat penguku, kita bikin cembung ya teman-teman, sama seperti yang di awal. Jadi bentuk lengkungannya itu cara Jawa nih, cara wong Jawa ngarani molak-malik lah. Kalau bahasa Indonesianya ya pokoknya melipat-lipat lah, molak-malik kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ini saya perjelas kembali gambar yang hilang, maksudnya hilang karena kena pahat. Terus kemudian kalian gunakan pahat kol yang setengah lingkaran kayak gini ya teman-teman. Kemudian kita pahat seperti ini pelan-pelan, sambil kita putar kayak gini ya. Jadi dari samping kemudian kita putar pelan-pelan pahatnya agar mendapatkan hasil pahatan yang bagus, yang luwes gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di bagian sela-selanya ini kita rapikan biar gambar itu semakin rapi. Kalian bisa menggunakan pahat kol kanan kiri sama ya teman-teman.
Oke, selanjutnya di bagian yang ini, bagian yang ini kalian bisa menggunakan pahat kol ya. Ini pahat kol. Jadi kita bikin cekung di bagian pinggir ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau langsung dilanjutkan itu bakal rusak teman-teman. Jadi kalian harus membalas dari samping. Kalian bisa menggunakan pahat penguku. Kemudian kita rapikan. Ini sisanya. Oke, di bagian yang ini kita bikin cembung. Kalian bisa menggunakan pahat penguku sama seperti di awal tadi. Ini kita perjelas gambar yang kena pahat atau yang sudah hilang. Kemudian kita bentuk mencekung menggunakan pahat kol. Kemudian dirapikan samping-sampingnya. Terus di bagian ini kita bikin cembung sedikit saja, nggak usah terlalu banyak. Maksudnya ya nggak usah terlalu dalam-dalam banget, karena nanti akan kebantu dengan sampingnya. Kedalamannya itu akan kebantu dengan sampingnya ya teman-teman. Jadi ikuti terus videonya, jangan sampai di skip biar kalian tahu prosesnya ya. Nah, selanjutnya di bagian ini saya menggunakan pahat penguku. Nah, ini karena ini lengkungannya lebar, saya menggunakan pahat penguku yang lebar. Jadi kita sesuaikan ya teman-teman. Karena ini bentuknya melengkungnya membentuk cembung, jadi posisi pengukunya harus tengkurap. Nah, ini ya nggak akan nyakar-nyakar kalau sudah di modif pahatnya. Kemudian sama seperti yang tadi, kita bentuk mencembung ke bawah. Ini kemudian saya perjelas kembali gambar ornamennya. Nah, ini tinggal kita cengkungkan ke dalam menggunakan pahat kol. Ini pelan-pelan ya, sambil diputer, sambil dipahat sedikit-sedikit aja, jangan langsung banyak karena nanti akan merusak kayu. Biasanya itu kalau langsung dipahat banyak itu biasanya langsung patah ya kayunya ya teman-teman. Selanjutnya kita rapikan. Oke, lanjut di bagian yang ini kita gunakan pahat penguku. Ini pahat penguku untuk membuat ornamen menjadi cekung, jadi posisinya terlentang. Maksudnya kalau tadi cembungnya itu tengkurap, kalau ini kebalikannya ya, jadi membentuk ornamen menjadi cekung. Kemudian di bagian ini ya, sebelum di bagian sampingnya kita sama dengan yang ini sama dari awal tadi ya. Ini membentuk cembung, ulirnya sama, jadi tekniknya sama. Jadi kalian bisa menggunakan pahat penguku yang besar ataupun yang kecil ya, sesuaikan dengan bentuk ornamennya ya, sesuai ukuran. Biasanya teman-teman tuh kalau masih pemula menggunakan pahat itu biasanya males untuk mengganti alat pahat. Maksudnya kalau yang besar kalian pakai yang besar, terus bagian yang kecil tetap pakai yang besar karena sudah nyaman, karena tajam. Terus kalau mau ganti yang kecil ke besar juga sebaliknya
itu jangan sampai terjadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian harus menyesuaikan, jadi kalian harus telaten untuk mengganti alat pahat. Biasanya kalau udah nyaman dengan pahat yang sudah tajam langsung itu aja, itu jangan. Jadi biar hasilnya maksimal dan cepat. Oke, sekian di bagian yang ini kita bikin mencekung. Tekniknya sama dengan yang di awal tadi, kalian bisa menggunakan pahat penguku untuk membuat ornamen ini menjadi cekung dengan cara posisi alat pahatnya itu terlentang. Kalau yang tadi yang saya jelaskan kan tengkurap karena membuat cembung. Karena ini membuat ornamen menjadi cekung teman-teman. Nah ini penting sekali di bagian yang ini rusak ya. Ini kalian jangan khawatir, kalian bisa langsung mengelem dengan lem cair. Karena lem cair ini cukup cepat kering dan cepat, dan hasilnya pun juga kuat. Kalian bisa menggunakan lem Korea, lem G, lem Genco, atau lem apa aja lah andalan kalian. Terserah kalian mau pakai lem apa. Yang pasti biar cepat kering dan kuat. Kemudian setelah kering ya kita lanjut membentuk ornamen menjadi cekung seperti ini. Oke, di bagian yang ini kita bikin cembung seperti yang di awal-awal tadi ya. Jadi biar ornamennya itu terkesan meliuk-liuk cantik ya teman-teman. Kemudian kita bikin lengkungan ini menjadi cekung menggunakan pahat kol. Jadi kalau menggunakan pahat kol membuat cekung itu cepat banget ya teman-teman. Cuman kalau masih pemula biasanya itu agak kesulitan. Jadi kalian harus belajar, tetap semangat untuk membuat ornamen-ornamen, bentuk-bentuk mulai dari cekungan sampai cembung, ulir, itu biar rapi. Oke teman-teman, untuk di bagian yang ini saya skip saja karena caranya sama ya. Ini mirror, jadi caranya sama dengan yang ini. Biar untuk mempercepat waktu, saya lanjut di bagian yang tengah ini. Oke, yang ini kita skip. Nah teman-teman, di bagian ini kalian gunakan pahat kol seperti ini untuk membuat ornamen ini menjadi cekung ya. Kanan kiri sama. Oke, kemudian di bagian ini ujungnya ini kalian bisa menggunakan pahat kol yang agak kecil sesuai dengan ukuran. Nah ini tekniknya samping-samping, bagian depan terlebih dahulu, kemudian dibalas dari belakang. Contohnya seperti ini, kanan kiri ya teman-teman. Jadi memahatnya dari kanan dan kiri terus tengah. Selanjutnya di pinggir-pinggirnya ini kita rapikan menggunakan pahat kol agar gambarnya tuh semakin luas. Oke, lanjut di bagian yang bawah sama seperti yang tadi di awal. Jadi menggunakan pahat kol, terus kemudian dibentuk menjadi cekung, dan jangan lupa untuk memberi rapi ya, maksudnya memberi kerapian di pinggir-pinggirnya. Ini menggunakan pahat penguku juga bisa, pahat kol juga bisa, kanan kiri sama ya teman-teman. Ini bagian ini saya bersihkan menggunakan pahat penguku. Oke, selanjutnya kalian bisa menggunakan pahat kol di bagian yang tengah ini. Cara memahatnya samping-samping terlebih dahulu, kemudian yang tengah. Dan jangan lupa untuk memberi ini ya, coretan ornamen menggunakan pahat kol biar tambah rapi. Nah selanjutnya kita gunakan pahat kol yang paling kecil. Ini punya saya paling kecil banget untuk memberi tekstur coretan ornamen pada ini ukiran menjadi semakin cantik, semakin indah, semakin bagus. Contohnya seperti ini. Cara memahatnya dimiring-miringkan depan belakang kayak gini. Ini cukup mudah ya teman-teman.
Oke, setelah selesai kita lanjut menggunakan pahat coret yang paling kecil seperti ini untuk memberi coretan ornamen pada ukiran ini biar semakin bagus dan semakin hidup. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, buat teman-teman sahabat seni Gria Ukir yang mulai dari awal sampai akhir sudah mau menonton video-video channel Gria Ukir, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau belajar di channel Gria Ukir. Semoga channel Gria Ukir ini memberi banyak manfaat, memberi banyak ilmu, dan semoga ilmu yang saya berikan ini menjadi keberkahan kita bersama. Nah, buat teman-teman yang kurang paham atau kurang mengerti, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa langsung konsultasi dengan saya melalui WA ataupun DM Instagram. Oke sahabat seni, inilah hasil dari tutorial kita kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga video ini memberi motivasi, referensi kalian untuk lebih semangat lagi belajar seni peran kayu. Jika kalian belum bisa menggambar ornamen ini, kalian bisa belajar di video sebelumnya ya, karena ini video lanjutan dari sebelumnya. Kalau kalian sudah bisa menggambar, kalian bisa langsung praktek atau belajar memahat ornamen seperti ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam dari saya, Iskandar Jayakusuma. Salam jiwa seni.